terakhir, apa yang menjadi pesan Rasul Petrus dari ayat ini? Di ayat 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di tengah-tengah masa sukar ini, jangan berhenti melayani. Teruslah giat dalam pekerjaan Tuhan. Terus layani jiwa-jiwa. Kita nggak perlu khawatir dengan ajal yang mungkin datang menjemput. Karena kalau kita fokus hidup kita berbuah, kita melakukan apa yang Tuhan mau buat hidup kita, dan kita jadi hamba yang bisa dipercaya dengan setiap apapun yang Tuhan berikan sama kita, saya yakin kapanpun Tuhan jemput kita, kita siap. Karena kita sedang sibuk mengerjakan apa yang Tuhan mau buat hidup kita masing-masing. Pastikan kita memakai semua berkat dan talenta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk melayani Tuhan selama masih ada kesempatan. Saya sangat-sangat tersentuh waktu saya baca ayat ini. Matius 24 ayat 45 dikatakan gini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ingat, akhir zaman bicara soal kita harus siap menantikan Kristus datang untuk yang kedua kali. Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita nggak mengerjakan apa-apa. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, semua orang terlena di rumah aja, malah sibuk nonton film Korea, tenggelam dalam film-film Netflix yang begitu banyak, sibuk ini dan itu, lalu melupakan apa yang biasanya dilakukan. Karena nggak bisa pergi ke gereja, karena nggak bisa pergi keluar rumah, akhirnya semua berhenti melayani karena semua serba online. Ayo, jangan berhenti melayani Tuhan. Harusnya di hari-hari akhir ini kita harus makin giat melayani. Katakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saya tersentuh ayat itu karena di tengah-tengah masa sulit ini, saya pikir saya sama Jojo, kami udah nggak ada jalan. Kami mesti bagaimana? Baru aja Tuhan kasih visi untuk bangun 10 sekolah berasrama untuk melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Tiba-tiba pandemi datang. Beberapa partner yang adopsi program-program kami dan center-center kami, beberapa terpaksa berhenti. Ada juga gereja yang berhenti support karena mereka kehilangan income, nggak ada kebaktian, nggak ada persembahan katanya. Ada juga restoran-restoran yang tutup sehingga nggak bisa memberikan lagi komitmennya. Kami sangat mengerti. Kami tidak menyalahkan siapapun. Tapi di satu sisi, yayasan seperti kami yang sungguh-sungguh berharap dari kemurahan Tuhan dan lewat donasi orang-orang yang peduli, kami sendiri nggak tahu mesti bikin apa. Saya sama Jojo yang biasanya nenteng-nenteng merchandise kemana-mana, dan begitu pelayanan dibatal dan kami nggak bisa kemana-mana, saya pikir apakah kami harus berhenti kasih makan. Kami bersyukur sama Tuhan, sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan Dia sangat luar biasa. Kalau kita tetap giat melayani, kita nggak putus pengharapan, kita terus berharap sama Tuhan. Ini yang saya lakukan. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh dan minta hikmat sama Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan buka jalan. Dan yang luar biasa lagi, di saat kami sendiri kurang, kami sendiri pas-pasan, Tuhan malah gerakan hati kami untuk nolongin keluarga dan teman-teman yang kesusahan. Dan kami taat lakukan. Dan ketika yayasan juga kehilangan begitu banyak donasi, kami tidak berhenti memberi makan 5.000 anak di Indonesia, dan kami tetap harus gaji semua guru, dan puji Tuhan gak ada staf kami yang kami potong gajinya. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan pembelaan dan penyertaan yang luar biasa. Kita ini cuma hamba yang dipercaya untuk mengelola. Ayo jadi hamba yang setia dan bijaksana. Jangan sampai kita terlalu khawatir sehingga kita lupa berharap kepada Tuhan. Kita bilang kita beriman, tapi sebenarnya kita khawatir juga. Yuk, mari lagi sungguh-sungguh percaya kepada janjinya. Dia setia. Terus giat melayani Tuhan dan jangan berhenti untuk mengasihi sesama. Saya melihat pembelaan Tuhan itu kerennya luar biasa. Waktu saya transfer bantuan untuk orang tua saya, mami saya bilang, jangan, kamu sendiri butuh, kamu sendiri perlu, kamu sendiri nggak bisa pelayanan. Tapi luar biasa, saya tahu sebagai anak saya harus bantu orang tua saya. Kami sepakat kami bantu orang tua kami, dan begitu saya bantu mami saya, Tuhan kembalikan lewat orang-orang lain. Kami lihat Tuhan kembalikan apa yang kami tabur, Tuhan kembalikan. Saya nggak lagi ngajarin saudara untuk berhitung untung rugi ataupun menabur karena ada maunya, tapi saya mau kasih tahu, kalau kita taat sama firman Tuhan, Tuhan itu lebih peduli sama hidup kita. Jangan menyerah. Di tengah-tengah masa sulit, bersyukurlah. Tuhan tuh nggak pernah tinggalkan kita. Hari-hari ini iman kita diuji, hari-hari ini kasih kita diuji. Ayo, jangan hilang iman, jangan putus pengharapan. Terus berharap sama Tuhan, terus mengasihi sesama, dan teruslah giat melayani Tuhan. Saya percaya pembelaan Tuhan akan datang buat hidup setiap kita.